Well, hello people, welcome back with me, Muhammad Saifuddin. On this occasion, we will have this special guest from student from vocational high school. During this section, we will talk deeply about homework and what is student think about homework. Okay, hi. By the way, what is your complete name and how do I call you? Siapa nama panjang kamu dan nama panggilannya siapa? Nama panjang saya Ulfika Rizkiana, biasa dipanggil Vika. Okay, hi Vika and Saifuddin, but you can call me Saif, only Saif. Okay, as a student, you will related with homework, right? Sudah terbiasa dengan PR, yang namanya PR. Okay, the first question is, do you like doing homework? Apakah kamu suka mengerjakan PR? Jika ditanya mengenai suka atau tidaknya mengerjakan PR, pasti rata-rata siswa akan menjawab tidak menyukai. Ya, namun itu merupakan kewajiban siswa. Jadi walaupun rata-rata siswa tidak menyukai PR, pasti mereka akan mengerjakan PR. Okay, because it is an obligation and maybe it will influence your grade in the report value. Pastinya karena itu juga sebuah kewajiban, terus juga PR itu pasti akan mempengaruhi nilai akhir ya, nilai raport. Okay. So next question is, when is the best time to do homework? Kapan waktu yang paling tepat untuk mengerjakan PR? Waktu yang paling tepat, menurut saya, sekarang kan sekolah full day. Jadi sekolah mulai dari jam 7 pagi, pulang setengah 4. Pastinya kalau misalkan pulang sekolah mengerjakan tugas itu kan pasti sangat melelahkan. Jadi waktu sore itu digunakan buat istirahat. Kemudian paling tidak waktu yang terbaik untuk mengerjakan PR ya saat malam hari. Namun pada malam hari itu biasanya udah males. Namun biasanya kalau udah malam hari itu rasanya itu pengen tidur dan males untuk mengerjakan tugas tersebut. Namun ya mau tidak mau harus dikerjakan saat malam hari itu juga. But because is it an obligation, so you have motivate yourself to doing your homework. So how can you motivate yourself to doing the homework? Bagaimana motivasi diri kamu ketika kamu merasa malas dalam mengerjakan PR? Ketika saya malas, saya mengingatkan diri saya kembali bahwa pekerjaan rumah itu penting karena itu bisa mempengaruhi nilai di rapot semester kita. Jadi mau tidak mau, ya saya harus bisa memotivasi diri saya untuk mengerjakan PR tersebut sebaik mungkin. Okay, and then next question. Is giving homework still effective for student today? Apakah pemberian PR itu masih dinilai efektif untuk siswa sekarang? Efektif tidaknya pekerjaan rumah, menurut saya pekerjaan rumah itu bisa dibilang efektif karena itu bisa meningkatkan pemahaman kita. Jadi misalkan kita diberi PR, waktu di rumah kita pasti akan mengulangi kembali materi yang diberikan guru dan kita tentunya akan lebih paham mengenai materi yang disampaikan tersebut. Namun di sisi lain, pemberian pekerjaan rumah juga bisa dikatakan kurang efektif karena itu bisa menyita waktu istirahat siswa. Karena di sekolah saat ini kan sistemnya sudah full day school. Jadi dari pagi sampai sore pasti siswa udah menghabiskan banyak energi di sekolah dan di rumah itu kayak udah malas untuk mengulang kembali materi yang disampaikan. So we can conclude that giving homework is not effective for students because almost all of school have applied
full day school. So it will take the student rest time and will make student maybe more have pressure. Okay, the fourth question is, what is the form of student responsibility when doing homework? Apa bentuk tanggung jawab siswa ketika mengerjakan PR? Menurut saya, bentuk tanggung jawab siswa ketika mengerjakan PR, siswa menjadi lebih percaya pada kemampuan diri sendiri dan lebih bisa jujur terhadap kemampuannya sendiri. Tapi tidak semua siswa akan melakukan hal tersebut. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang siswa yang cenderung menyepelekan PR tersebut, menyepelekan PR, dan biasanya mereka lebih memilih untuk mengerjakan PR tersebut di sekolah ketika belum memulai pelajaran, terlebih lagi dengan menyonteknya teman. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Hal tersebut menurut pendapat saya itu guru tidak bisa melihatkan siapa saja yang mengerjakan secara jujur atau tidak. Nah, itu merupakan salah satu minusnya dari pemberian penugasan tulis menurut saya. Jadi ya guru harus menyiasati hal tersebut agar tidak terjadi kurangnya kejujuran siswa dalam pengerjaan tugas. Malahan kebanyakan guru juga mengatakan bahwa saya tidak peduli bagaimana cara kalian mengerjakannya. Yang penting pada saat jam saya tugas itu sudah selesai. Mungkin dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian PR berupa penulisan memang sangat tidak efektif ya. So we can say that giving homework is not too effective. Is there any alternative to keep students motivated in study at home? Adakah alternatif lain yang tetap dapat memotivasi siswa dalam belajar di rumah selain PR? Karena PR tadi dimulai memberatkan siswa. Saat ini yang sering dijumpai PR itu biasanya bentuknya tugas penulisan. Namun menurut saya lebih baik itu berupa bentuk penugasan secara lisan, terkhususnya untuk pelajaran bahasa Inggris. Karena wait, what was that mean? How it can be oral instead of written? Bagaimana PR itu bisa berupa lisan? Bagaimana penerapannya? Penerapannya bisa juga misalkan guru memberikan tugas hafalan mungkin 20 kosakata dalam satu pertemuan atau semacamnya. Jadi itu bisa meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pengetahuan dasar-dasar kosakata dalam bahasa Inggris. So it is more effective to improve student vocabulary. But tadi yang kamu sebutkan bahwa alternatifnya dengan melakukan setoran kata berupa kata sejumlah berapa kata? 20 mungkin. 20 kata itu dalam kurun waktu berapa lama? Mungkin itu harus dilakukan 1 minggu sekali atau berapa hari sekali? Jadi kan biasanya seminggu di sekolah ada 2 pertemuan dalam 1 minggu. Jadi itu bisa 20 kosakata dalam setiap pertemuan. Adakah alternatif lain selain yang Anda sebutkan tadi? Mungkin bisa, kalau tadi kan berupa penulisan. Nah, dan yang telah disebutkan tadi, Anda memberikan alternatif berupa
hafalan kosakata bisa. Mungkin bisa juga dengan buat project seperti ya dalam pelajaran bahasa Inggris kan ada yang namanya tadi naratif, terus advertisement. Karena level Anda sekarang udah senior high school, ini bisa meminta siswa untuk daripada menjawab soal atau tugas penulisan lain yang cenderung monoton, mungkin bisa meminta siswa untuk membuat iklan berupa poster atau video animasi. Itu kan juga bisa mengembangkan kreativitas siswa. Jadi bisa juga menurut saya. Menurut pandangan saya itu juga bagus. Namun ada baiknya tugas itu diberikan secara kelompok, karena misalkan tugas itu diberikan untuk individu pastinya akan membebani siswa. Karena karena terkait dengan waktu sekolah yang full day, jadi itu pasti rasa malas siswa ketika di rumah untuk mengerjakan tugas itu semakin tinggi. Oke, iya saya setuju. Pengerjaannya mungkin memang harus dilakukan dengan kelompok ya. Terlebih lagi ketika membuat video animasi, itu kan butuh perangkat. Tidak semua siswa memiliki perangkat yang memadai. Okay, before we close this section, I will give some conclusion. Based on the previous discussion, we can conclude that homework is not too important for students today because it will make a pressure to students, and it will more effective when we do another way. We have alternative to keep motivate students in learning, maybe with oral assessment or with a project. Okay, so thank you for coming, Vika, and see you